Tempat bersejarah ini berumur lebih dari 200 tahun. Berdampingan dengan bangunan modern Royal Ambarukmo Hotel dan Ambarukmo Plaza, tempat ini dikenal sebagai Kedaton Ambarukmo. Memiliki cerita tak terpisahkan dari sejarah Keraton Yogyakarta yang membawa kita kembali pada kisah Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Mulanya, kawasan ini bernama Jenung sebagai kebun kerajaan. Difungsikan untuk tempat peristirahatan, penyambutan tamu istana, dan tempat perundingan-perundingan dengan pihak asing. Sempat berubah nama menjadi Harjopurno, kemudian menjadi kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah turun tahta di tahun 1912 dan ditempati hingga wafatnya beliau. Itu menjadi penting wilayah itu ketika pada masa HB2 itu wilayah itu dijadikan sebagai tempat menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Daendels. Pada saat itu berencana untuk mengunjungi keraton Kesultanan Yogyakarta, tapi beliaunya tidak mau disambut di dalam keraton. Daendels ingin disambut di luar keraton. Tujuannya adalah supaya kebesaran dia itu nampak di tengah masyarakat, karena biasanya kalau rombongan Gubernur Jenderal datang itu disertai dengan iring-iringan yang banyak dan panjang, sehingga akan nampaklah kekuasaan itu. Saat itu terjadi konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan Daendels berkaitan dengan tata upacara protokoler penyambutan. Daendels mengajukan bentuk-bentuk protokoler baru yang tidak bisa diterima oleh Sultan karena dianggap merendahkan martabat raja. HB2 tidak ingin kursinya, tingginya itu sama dengan kursi yang diduduki Daendels. Dia harus lebih tinggi dari kursi yang diduduki Daendels. Karena perbedaan pendapat itu hampir saja Daendels ingin membatalkan kunjungan itu. Tapi akhirnya dicapailah kesepakatan itu karena Daendels tidak ingin tempat duduknya lebih rendah dari Sultan, maka kursi tempat duduk Daendels itu diganjel dengan dingklik sehingga ukurannya jadi sama dengan raja. Setelah melalui perundingan, akhirnya dibuat kesepakatan. Penyambutan Daendels diputuskan dilakukan di kebun kerajaan Jenung. Pada periode Sultan Hamengkubuwono III dan Hamengkubuwono IV, tak ada perkembangan berarti pada Jenung. Hingga masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, dibangun pendopo kecil yang digunakan untuk istirahat raja ketika menunggu kedatangan utusan diplomatik dari Belanda, Kesunanan Surakarta, maupun dari Pura Mangkunegaran. Tradisi ini masih dilakukan hingga era Sultan Hamengkubuwono ke-6. Tahun 1857, Sultan Hamengkubuwono ke-6 memerintahkan membangun dan memperluas pendopo kecil yang sudah ada, tapi tidak merubah bentuknya. Perluasan ini penting, mengingat kunjungan-kunjungan Gubernur Jenderal selalu diikuti banyak pengiring. Begitu pula dengan rombongan penjemputan dari kerajaan yang dipimpin oleh Sultan sendiri. Tempat ini kemudian berubah nama menjadi Harjopurno. Di tahun 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta. Banyak bangunan yang hancur, termasuk diantaranya Harjopurno dan Tugu Golonggilik atau Dewi Tepal yang sekarang dikenal dengan sebutan Tugu Jogja. Sesudah Keraton Ngayogyakarta itu didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu, maka rakyat itu mempersembahkan bangunan tugu itu. Tugu yang berbentuk golong-gilik. Nah, ini menggambarkan bahwa sebetulnya berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah berkat adanya persatuan-kesatuan antara raja dengan rakyatnya, antara manusia satu dengan yang lain,
dan diridhoi hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa secara golong gilik. Nah, golong gilik itu adalah menggambarkan persatuan. Golong itu bulat, gilik itu adalah silindris ke bawah. Artinya di situ tidak ada sudut. Jadi persatuan kesatuan itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Dan waktu itu didirikan di tugu itu, di tempat yang tugu yang sekarang ini. Kemudian warnanya itu putih. Kejadian gempa itu adalah pada waktu pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Tugu yang kira-kira tingginya itu 25 meter. Itu terpotong sepertiganya. Kemudian didiamkan saja. Tidak pernah diurus sampai 22 tahun kira-kira. Nah, tugu itu dibangun pada waktu pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, Yogyakarta mengalami perkembangan pesat. Beliau membuka lebar investasi asing di bidang perkebunan. Peluang ini juga dimanfaatkan Sultan dengan ikut menanamkan modal membangun pabrik-pabrik gula. Booming industri perkebunan inilah yang mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar, sehingga beliau mendapat julukan Sultan Sugih. Keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur baru, termasuk Pesanggerahan Harjopurno. Bangunan yang juga terkena dampak gempa hebat ini lalu dibangun dan diperluas oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pesanggerahan yang mulanya hanya terdiri dari satu bangunan pendopo, mulai dilengkapi dengan bangunan lain. Pembangunan dan perluasan pesanggerahan ini diselesaikan tahun 1897. Hambarukmo yang awalnya hanya semacam pesanggerahan dan tempat penyambutan tamu, dirubah fungsinya secara drastis menjadi tempat kediaman yang diserai tugas untuk membangun dari sisi arsitektur bangunan dan kelengkapan dari kompleks Kedaton itu adalah Adipati Mangkubumi saat itu, dan dia juga yang memberikan nama Kedaton Hambarukmo itu. Mengapa itu dibangun menjadi kediaman? Karena HB7 ingin menggunakannya sebagai tempat kediaman ketika dia akan lengser dari menjadi sultan di Yogyakarta. Pesanggerahan ini dibangun dengan mengikuti tradisi Jawa yang kuat. Bangunan pendopo terbuka tanpa pembatas pada keempat sisinya, melambangkan sikap keterbukaan pemilik rumah terhadap siapapun yang datang. Pendopo biasanya dibangun lebih tinggi dari halaman, guna memudahkan penghuni menerima tamu, sembari bercakap-cakap sambil duduk bersila yang mencerminkan suasana akrab dan rukun. Pendopo itu dari kata dasar kawi ndapi, dan ndapi itu adalah artinya tempat orang berkumpul dan saling tidak mengenal. Jadi kalau ada orang kaya itu mempunyai pendopo, itu selalu terpisah dengan bangunan utamanya atau dalem. Seperti di Pesanggerahan Hambarukmo ini pendoponya terpisah dari dalem. Karena memang bangunan ini disiapkan untuk tempat pertemuan orang yang saling tidak mengenal. Bahkan terhadap tuan rumahnya sendiri, tidak kenal, tidak apa-apa. Ruang yang masih berfungsi sebagai ruang publik adalah Pringgitan. Ruangan ini merupakan peralihan dari pendopo menuju Dalem Ageng. Terkadang, tempat ini juga berfungsi untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit pada acara-acara tertentu. Pringgitan ini itu dari asal kata ringgit. Ringgit itu adalah wayang. Nah, tempat itu adalah dipergunakan untuk menemui tamu yang sudah ada
hubungan kenalan dengan pemilik rumah. Ataupun yang belum, tetapi yang diizinkan masuk. Nah, kenapa disebut di situ? Karena ringgit atau wayang itu adalah tempat untuk meniti apakah orang ini layak diterima atau tidak. Sehingga di situ itu lalu diukur mengenai akhlaknya. Apakah orang ini layak untuk diterima dengan iktikat baik atau tidak. Semakin masuk ke dalam, makna simbolis tergambar makin kuat dalam pola penataan ruangannya. Semakin ke belakang, ruangan yang ada makin bersifat pribadi. Di dalam bangunan utama, terdapat 4 kamar yang disebut dalam, yang merupakan bagian terpenting. Masing-masing 2 kamar pada sisi barat dan 2 kamar lain pada sisi timur. Saat mendiami dalam ini, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menempati kamar yang berada di sisi timur bangunan. Hingga kini, kamar ini pun disakralkan. Antara pendopo dan dalam dihubungkan dengan dorlob yang diberi atap bertiang kayu. Bangunan ini tampak seperti teras terbuka membujur ke selatan. Dorlob dulunya berfungsi sebagai tempat pemberhentian kereta yang dipakai Sultan jika bepergian dan kembali ke dalam Ambarukmo. Dorlob itu, dor itu terus, lob itu jalan. Jadi dorlob itu adalah ruang terbuka yang digunakan untuk jalan terus. Nah, itu biasanya ada pada bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Di bagian belakang, terdapat bangunan kecil 2 lantai yang disebut Balai Kambang. Bangunan ini berbentuk tajuk bersegi 8 yang didirikan persis di tengah-tengah kolam. Sebuah arsitektur menakjubkan dari peradaban lama. Dahulu, Balai Kambang berfungsi sebagai tempat semedi dan rekreasi bagi sang sultan. Tahun 1920, pemerintah kolonial Belanda ingin melaksanakan program reorganisasi agrarian di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Program ini menuntut kerjasama tanpa syarat dengan pihak kerajaan. Namun hal ini tidak didukung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang merasa pihak kolonial sudah terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan. Sikap inilah yang membuat kolonial Belanda berniat menggantinya dengan cara halus. Hamengkubuwono VII ini kan salah satu raja yang memiliki sikap kritis terhadap keberadaan pemerintah kolonial ya, pada waktu itu. Nah, artinya mencium adanya gelagat bahwa politik Belanda itu adalah mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi di Jawa, dan konsekuensinya juga rakyat yang mengalami penderitaan ya. Dengan sistem perkebunan ya, administrasi juga semuanya untuk mendukung tadi pelipat gandaan keuntungan. Nah itu termasuk kemudian itu tadi kebijakan sewa menyewa itu menjadi penting. Nah regulasi itu kemudian diubah atas kehendak raja. Nah tapi ini tidak disukai tentu saja oleh Belanda. Agustus 1920, ide untuk melakukan penggantian raja mulai digencarkan pejabat tinggi Belanda di Batavia. Presiden John Keir yang menjadi wakil pemerintah di Yogyakarta mengusulkan pada Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum agar upaya penggantian tahta dipercepat. Menurutnya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak lagi mampu secara fisik memerintah kerajaannya dan berhubungan dengan pemerintahan Belanda. Presiden beralasan pemanggilan putra mahkota yang sedang belajar di Belanda sebagai persiapan acara pelantikan menjadi raja. Hingga akhirnya pada November 1920, Sultan setuju memanggil putranya pulang ke Yogyakarta. HB7 itu disegerakan atau diminta oleh Belanda
untuk segera mengangkat putra mahkota begitu dia diangkat menjadi raja. Karena apa? Karena pengalaman sebelumnya ketika HB6 meninggal itu belum sempat menunjuk putra mahkota, sehingga terjadilah konflik ya, terjadi konflik suksesi itu, dan pengalaman itu dijadikan oleh Belanda agar tidak terjadi lagi, sehingga HB7 begitu naik tahta diminta menunjuk putra mahkota. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu sampai punya 4 putra mahkota. Ya, putra mahkota yang pertama itu meninggal karena sakit. Kemudian putra mahkota yang kedua itu batal menjadi putra mahkota karena dinyatakan kurang sehat secara kejiwaan. Kemudian yang ketiga juga sakit. Lalu kemudian yang keempat ini takut tidak berhasil lagi, beliau itu lalu dititipkan di Belanda, diminta berkunjung ke Belanda dan mengalami pendidikan di Belanda, begitu. Sultan Hamengkubuwono ke-7 meminta tenggat waktu beberapa minggu untuk mempertimbangkan turun tahta. Akhir Desember 1920, Sultan memberikan jawaban pada John Keir mengenai kesediaannya untuk melepas tahta. 27 Oktober 1920, beliau membuat surat permohonan pengunduran dirinya yang ditujukan pada gubernur jenderal yang ada di Batavia. Dalam surat tersebut, ia merasa sudah sangat tua dan maksud mengundurkan dirinya adalah memberikan kesempatan pada penerusnya untuk memerintah kesultanan. Beliau juga menyampaikan bahwa setelah dirinya tidak menjadi raja, ia memilih tinggal di luar keraton, yakni di Kedaton Ambarukmo yang telah dibangunnya. 29 Januari 1921, Sultan Hamengkubuwono ke-7 berpamitan pada keluarganya. Untuk terakhir kalinya, beliau mengadakan pertemuan resmi dengan para pejabat dan kerabat tinggi di Bangsal Kencana. Sultan bersabda bahwa dirinya akan meninggalkan keraton dan akan tinggal di Kedaton Ambarukmo. Permaisurinya Ratu Kencono dan para pejabat raja serta 2 orang pangeran yaitu Pangeran Subronto dan Pangeran Aryo Suryo Subanto memilih untuk ikut tinggal di Kedaton Ambarukmo. Setelah turun tahta, Sultan Hamengkubuwono ke-7 masih diperkenankan menyandang gelar Sultan dengan tambahan Sultan Sepuh karena digantikan penerusnya, sedangkan beliau masih hidup. Menurut cerita, itu pada waktu itu ya seperti orang boyongan itu. Jadi beliau naik kereta, diantar permaisurinya, kemudian permaisuri ini kan banyak yang ikut. Lalu kemudian juga abdi yang ngeladosi, yang melayani Sri Sultan juga ikut seperangkat. Kemudian juga makanan, peralatan dan sebagainya itu bareng-bareng berangkat. Nah masyarakat karena saking cintanya pada beliau itu juga banyak yang lalu mengikuti berjalan. Pada waktu itu jalan dari keraton ke Ambarukmo itu jauh banget. Beliau lereh ke Prabon. Itu sebetulnya menunjukkan salah satu dari 8 asas kepemimpinan Jawa itu tadi, legowo. Ya, beliau itu ikhlas melepaskan jabatannya untuk putranya menjadi sultan baru. Jadi pelajarannya orang itu tidak boleh merasa hanya dia yang bisa. Karena orang lain barangkali lebih bagus daripada dia. Itu pelajarannya. Jadi orang kalau terlalu lama berkuasa kan lalu merasa bahwa hanya dirinya lah yang mampu. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang itu punya kemampuan yang terasah sehingga bisa kemampuan yang justru lebih baik dari dirinya. Setelah peristiwa kepindahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, Pangeran Purboyo atau Sultan Hamengkubuwono ke-8 muda kembali ke Yogyakarta. Ia bersama John Keir beserta rombongan berangkat mengunjungi ayahnya untuk memberitahukan kedatangannya dan meminta restu untuk mengangkatnya menjadi raja. Kunjungan ini menandai bahwa antara keduanya tidak terdapat sikap saling bermusuhan. Selama berada di Kedaton Ambarukmo,
kondisi kesehatan Sultan Hamengkubuwono ke-7 terus memburuk. Menjelang akhir Desember 1921, beliau tidak lagi meninggalkan tempat tidurnya. HB7 meninggal di Kedaton Ambarukmo dengan didahului dulu mengalami sakit. Akhirnya pada saat dia sakit keras itu dikunjungi juga oleh HB8. Dan pada saat dikunjungi itu kondisi Sultan Sepuh atau HB7 sudah cukup membaik sebetulnya. Tapi tidak lama kemudian setelah Sultan HB ke-8 kembali ke keraton, tidak lama muncul utusan lagi dari Kedaton Ambarukmo yang mengatakan bahwa kondisi Sultan HB ke-7 sudah kritis. Sehingga HB8 kembali berkunjung menengok kembali ke Kedaton. Dan di situ sudah berkumpul beberapa putranya yang lain, dan disitulah HB7 mengembuskan nafas yang terakhir. Kedaton Ambarukmo, bangunan yang syarat akan nilai-nilai budaya Jawa yang kental. Di sini tersimpan sejarah yang penting. Seorang Raja Yogyakarta memutuskan untuk tinggal di tempat ini ketika beliau turun tahta sebelum beliau meninggal. Sebagai warisan budaya dan tempat bersejarah penting, di Kedaton Ambarukmo masih terus dilestarikan tradisi dan kesenian. Semua kegiatan ini memang dikhususkan untuk menghormati Sultan Hamengkubuwono ke-7 karena begitu banyak kenangan tentang beliau di sini. Upacara minum teh ala kerajaan, yakni Patehan Royal Haiti, merupakan salah satu tradisi yang juga dilestarikan. Upacara ini diadopsi dari tradisi minum teh di pagi dan sore hari yang masih dilakukan Sultan di keraton hingga saat ini. Tradisi lain yang juga dilestarikan adalah jemparingan, yaitu seni memanah yang dilakukan sambil duduk bersila. Gaya baru panahan dari Mataram ini banyak menimbulkan kekaguman dari wisatawan asing karena caranya yang berbeda dengan panahan pada umumnya. Di tengah era modernisasi yang sedang gencar terjadi, Kedaton Ambarukmo tetap berdiri kokoh dengan keanggunan non-eksotik sebagai penyeimbang. Begitu banyak cerita tersimpan di bangunan ini yang tak layak jika kita lupakan begitu saja. Kedaton Ambarukmo adalah bagian torehan sejarah bak warisan tak ternilai karena bangunan ini tidak lepas dari cerita lampau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.